Salam jumpa saudara-saudara yang sekalian dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali. Semua karena anugerahnya. Dan mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, karena tanpa Tuhan yang memimpin, semuanya sia-sia belaka. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Karena kami disadarkan dan diinsyafkan bahwa semua yang kami lakukan tanpa Tuhan adalah sia-sia belaka. Karena itu kami mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir, semua yang kami lakukan, dan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya juga adalah berasal dari Tuhan sendiri. Karena tidak ada kebenaran yang di luar Tuhan, dan kami hanya mau bersandar dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh pendengar di radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati juga, baik yang mendengar melalui aplikasi Android, melalui website, melalui Zoom, dan melalui YouTube. Tuhan boleh berkati semua peralatan ini untuk dipakai bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan seluruh waktu ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Oke, saudara, kita review sebentar apa yang sudah kita bahas yang lalu ya. Kita sudah membahas tentang terjadinya setan, yaitu dari malaikat yang memberontak. Dan ini sudah tidak ada sumber lain yang ya saudara mau cari di mana aja, ya itulah sumbernya ya yang sudah kita bahas dari Yudas dan surat Petrus. Nah, itu sangat jelas sekali bahwa ada malaikat-malaikat yang memberontak. Namun satu kebenaran yang kita bisa pelajari bersama adalah bahwa kebenaran tentang malaikat yang memberontak ini itu tidak terjadi di luar kedaulatan Allah. Ya, satu hal yang sangat penting, terjadinya setan ini tidak di luar kedaulatan Allah, atau dengan kata lain tidak di luar penetapan Allah, atau dengan kata lain lagi ada di dalam rencana Tuhan. Jadi bukan kebetulan dan bukan kebobolan dan bukan di luar rencana Tuhan atau bukan kesalahan dalam perhitungan Tuhan atau di luar pengetahuan Tuhan, semuanya pasti bukan. Jadi terjadinya ini juga di dalam kontrol dan kendali Allah 100%, karena tidak ada yang tidak dikendalikan Allah. Saya ulangi, dalam segala sesuatu yang ada di bumi maupun di alam semesta maupun di sorga, tidak ada kejadian yang tidak dalam kontrol Allah. Ini semua kita sudah bahas dan ini menjadi suatu presupposisi, ya, suatu epistemologi dan suatu biblical logic, ya. Nah, ini yang sudah kita bahas bersama. Tentunya kalau ini ada di dalam penetapan Allah, dalam kontrol dan kendali Allah, berarti ada tujuan Allah atau ada tujuan Allah di balik terjadinya atau
munculnya iblis ini. Jadi kenapa Allah dalam desainnya, grand desainnya, maupun detail desainnya, menetapkan terjadinya iblis. Berarti keberadaan iblis ini yang tadi saya bilang bukan kebetulan, tapi dalam rencana Allah, bukan di luar kontrol Allah, tapi di dalam kendali Allah. Berarti ada maksud Allah di balik munculnya iblis. Nah, itu yang saudara perlu nangkap. Kalau saudara tidak menangkap kebenaran ini bahwa ada maksud Allah di balik munculnya iblis, berarti saudara masih punya konsep dualisme yang nggak jelas. Justru dualisme itu tidak jelas. Ada dua kuasa. Ada dua kuasa yang saling bersaing, dan apa ini tujuannya, siapa yang mengendalikan siapa, siapa yang mengontrol siapa, nggak jelas karena dua kekuatan yang saling bersaing. Tapi kalau hanya ada satu penguasa yang menguasai segala sesuatu, maka arah jalannya semua ini sudah jelas. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi semua kan dalam kontrol Allah, semua dalam kendali Allah, semua dalam kedaulatannya, semua di dalam rancangannya. Maka ini bukan sesuatu yang nggak jelas, mau kemana ini. Tapi jelas, arahnya jelas. Mau kemana juga jelas. Nah, ini yang sudah kita diskusikan selama ini. Sehingga kalau saudara mungkin berkeinginan untuk memusnahkan iblis dari muka bumi ini, itu keinginan Anda itu sudah salah. Ya, saya ulangi ya. Kalau Anda punya keinginan untuk cepat-cepat mengusir iblis dari muka bumi ini, berarti Anda itu sudah salah. Kenapa salah? Karena Allah itu justru memberi waktu kepada iblis untuk berkeliaran di bumi ini. Siapa yang mengizinkan iblis berkeliaran di bumi ini? Ya Allah toh. Siapa lagi kalau bukan Allah yang memberi izin iblis berada di muka bumi? Kalau seandainya bukan Allah yang memberi izin, lalu iblis bisa semau-mau gue, lalu Allah tidak sanggup menahan iblis di muka bumi ini, ya berarti Allah kalah dong sama iblis. Ya berarti Allah kalah pinter, kalah kuasa, kalah berdaulat, kalah strategi, ya kalah segalanya. Makanya semua rencana Allah dirusak semua oleh iblis kalau pikirannya seperti itu. Kalau Anda pikirannya dualisme, berarti rencana Allah yang baik ini jadi rusak semua gara-gara iblis, lalu Allahnya nggak berdaya untuk bisa menghalang-halangi iblis. Nah, ini yang saya jelaskan. Semua ini adalah biblical logic, semua ini ada presupposisinya, dan juga berdasarkan epistemologi yang benar, dengan sumber yang benar. Ini bukan logika saya, ini bukan pikiran saya, ini bukan hasil kehebatan analisa saya, sama sekali enggak. Ya. Saya yakin orang reform sejati akan mempunyai pikiran yang sama. Saya tidak akan mengatakan ini monopoli pendapat saya. Ini adalah tidak ada orang lain yang berpendapat seperti ini. Oh, ya saya pasti nggak berani mengatakan itu karena kebenaran itu wahyu dari Allah. Dan yang punya kebenaran seperti ini ya bukan saya saja, tapi banyak. Cuma mungkin jarang orang berani mengungkapkan seperti ini. Ya. Kebanyakannya masih takut atau sungkan
untuk mengatakan bahwa iblis itu, keberadaan iblis itu ada di dalam rencana Tuhan. Ya, katanya ini bahaya, ini nanti disalah mengerti, ini nanti bisa disalahgunakan, ini nanti bisa orang berbuat dosa seenaknya, karena ini katanya penetapan Allah, jadi bahkan nanti berkawan sama iblis, karena iblis kan di dalam rencana Allah, jadi saya boleh berkawan dong dengan iblis yang dalam rencana Allah. Itu pikiran-pikiran konyol yang justru itu adalah pikiran-pikiran liar yang tidak taat kepada Alkitab. Kalau mengatakan bahwa ada dua kekuatan dualisme yang saling bersaing dan saling mau mengalahkan satu dengan yang lain dengan dua kekuatan yang eksis di dalam kekekalan, itu dualisme, itu juga pikiran yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan dualisme, Alkitab juga tidak pernah mengajarkan bahwa Allah kebobolan, Allah kalah pintar dengan iblis, Allah kalah berkuasa, Allah semua terjadi bisa di luar kontrol Allah. Itu Alkitab juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Alkitab justru mengatakan semua ada di dalam kontrol Allah. Semua ada di dalam kendali Allah. Setan mau ada di mana, semua juga dalam kendali Allah. Ya, pasti nanti ada pertanyaan, kalau begitu Allah apa tujuannya untuk mengendalikan setan berada di bumi ini? Ya pasti ada tujuannya lah. Ya. Cuma tujuannya itu nanti kita uraikan dalam membahas ayat-ayat. Satu ayat yang kita tidak usah baca, saya hanya cerita saja tentang adanya ayat ini, yaitu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu penabur gandum dan penabur lalang. Kalau saudara nanti mau cari ayatnya, ya cari sendiri, baca sendiri. Tapi ini saya hanya ceritakan globalnya aja, garis besar daripada cerita penabur gandum dan penabur lalang. Jelas kalau penabur gandum itu adalah tentunya dari Allah. Kalau penabur lalang itu dari si jahat. Jadi ada benih gandum, ada benih lalang. Nah, kalau ini disebut dengan dualisme, tidak, ini bukan dualisme. Karena dimulainya dengan adanya penabur. Ya. Dan yang memiliki kebun itu adalah tuan tanah yang memiliki kebun, yaitu jelas siapa itu? Ya jelas Allah lah. Pemilik kebun itu adalah Allah. Lalu ada penabur gandum, tentunya di ladang yang menjadi miliknya Allah itu. Dan ada penabur lalang yang juga di ladang yang menjadi miliknya Allah. Jadi kalau begitu, penabur lalang ini tentunya menabur sudah dalam kuasa dan kendali pemilik kebun. Iya kan? Kan pemilik kebun yang berkuasa. Kalau dia tidak mengizinkan penabur lalang itu untuk menaburkan benih lalang, ya diusir, sudah selesai. Penabur lalang itu diusir aja. Kamu kok mau nabur-nabur lalang di kebunku? Keluar kamu. Ya pasti penabur lalangnya pasti keluar, dia tidak punya kuasa apa-apa. Nah, jadi dua-dua penabur ini dalam perkenan Allah.
dalam perkenan Allah. Karena yang punya kebun kan Allah. Gitu kan? Lalu akhirnya benih gandum menjadi gandum, benih lalang menjadi lalang. Nah, digambarkan di Alkitab itu bahwa benih gandum menjadi gandum itu kan orang-orang pilihan Allah. Gandum itu orang-orang pilihan Allah. Sedangkan si jahat menyebarkan benih lalang yang akhirnya menjadi orang-orang pengikut si jahat, pengikut si iblis, antek-anteknya begitu. Nah, lalu tukang kebunnya melihat ada gandum bertumbuh, ada lalang bertumbuh. Wah, ini gandum ini ngaco aja ini. Cabut aja gandumnya. Ya, saya kira sudah banyak orang tahu cerita ini kan. Cabut aja gandumnya. Lalang, Pak. Lalang, Pak. Oh ya, sorry. Cabut aja lalangnya. Ya, saya salah menyebut ini. Cabut saja lalangnya. Terima kasih diingatkan. Nah, tapi yang punya kebun malah bilang, jangan dicabut. Biarin lalang itu bertumbuh dengan gandum bersama-sama. Jelas ini menunjukkan apa lagi? Semua di dalam kontrol Allah. Semua dalam kendali Allah. Kalau Allah bilang cabut, ya cabut. Kalau Allah bilang tidak, ya tidak. Berarti kan ini juga menunjukkan apa? Keberadaan lalang bukan di luar pengetahuan Allah. Bukan di luar kendali Allah. Bukan tidak terkontrol oleh Allah. Semua dalam kontrolnya. Semua dalam kendalinya, semua dalam kuasanya. Dan Allah justru menghendaki gandum dan lalang bertumbuh bersama-sama. Itu yang tadi saya bilang, saudara kalau mau melenyapkan iblis dari muka bumi, saudara ini salah. Saudara berarti kalau mau melenyapkan iblis di muka bumi sama dengan saudara seperti tukang kebun yang mau mencabut lalang. Ya. Yang punya ladang, yang punya kebun itu bilang jangan dicabut supaya semuanya bertumbuh bersama. Nah, ini yang tadi saya bilang, berarti Allah itu punya maksud untuk tanda petik membiarkan lalang itu bertumbuh bersama dengan gandum. Ada maksud Allah di balik. Sampai kapan? Sampai kapan ini gandum dan lalang bertumbuh bersama ini? Sampai waktunya menuai. Ya, sampai waktunya menuai. Dan waktu menuai itu kapan? Akhir zaman. Nah, ini sangat sinkron dengan ayat yang kita baca hari Senin yang lalu kan? Bahwa mereka itu disimpan sampai kapan? Sampai hari penghakiman. Masih ingat ayatnya? Sampai hari penghakiman. Gandum dan lalang bersama-sama sampai kapan? Sampai waktunya menuai. Berarti ya memang sudah dalam rencana Tuhan, iblis dengan pengikut Kristus tidak pernah dipisah. Aneh kan? Kalau menurut saudara kan mestinya, wah lebih baik dipisah dong. Jadi kita ini kan aman, kita ini kan nyaman, ya toh, tentram, aman, tentram, damai sejahtera, tidak ada pengganggu, semuanya baik-baik aja. Enggak. Justru digandengkan, gandum dan lalang bersama-sama. Nah, jadi ini menjadi suatu presupposisi, ini menjadi suatu kebenaran, ini menjadi suatu
suatu ya pegangan. Bagaimana kita bisa memahami kenapa kok bisa muncul iblis, bisa muncul kejahatan di muka bumi ini, termasuk kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya tidak luput dari kejahatan. Kita bisa kena musibah, kita bisa dirampok, bisa dibunuh, bisa diperkosa, ya bisa macam-macam, segala kejahatan mungkin bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan. Bisa kecelakaan, bisa musibah, bisa sakit penyakit, dan terakhir ya bisa mati. Semua itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Waduh, menyedihkan sekali ya. Jadi orang Kristen ini, kenapa digandengkan antara gandum dan lalang? Kenapa kok dibiar-biarin sepertinya kita nanti bisa dapat kecelakaan, dapat musibah, dapat kejahatan, ya apa ini mungkin juga kena bencana alam, nanti ada orang-orang jahat, perampok, pembunuh, ya kita juga bisa mengalami musibah dan sebagainya. Wah, ini kenapa kok Tuhan tuh desainnya kok kayak gini, kok jelek seperti ini desainnya? Mestinya desain yang bagus itu ya sudah ya tadi itu kan lalang dilenyapkan, ya lalu tidak ada kejahatan, tidak ada sakit penyakit. Ini COVID-19 ini juga apa ini? Tambah lama tambah gila ini COVID-19 ini. Ya, di Indonesia sudah waduh, banyak dokter mati, rumah sakit penuh semua. Waduh, mengerikan sekali. Saya membayangkan COVID-19 ini dari pertama muncul, saya sudah membayangkan COVID-19 ini kayak film-film zombie itu loh. Ya. Pernah lihat film zombie kan? Wah, jadi orang satu tertular, yang lain wah, ada yang digigit, ada yang dihisap, ada yang apa. Semua akhirnya jadi zombie. Nah, ini mirip-mirip. Ini bukan jadi zombie, ini jadi korban COVID-19. Siapa saja bisa kena, termasuk saudara dan saya. Bisa kena. Tidak terluput. Sebetulnya ini bukan mengagetkan seperti ini. Karena kita dari dulu sudah ada penyakit zombie yang akan terjadi pada semua manusia. Ayo apa ayo? Penyakit zombie yang pasti akan terjadi pada semua manusia. Apa itu? Dosa, Pak. Dosa, ya dosa kan sudah. Tapi ini saya bilang tadi akan. Apa itu akan? Sudah dan akan. Mati. Mati. Pak Aryo sampai lupa nih Pak Aryo. Iya sampai lupa saya. Ya. Kita ini sudah terkena penyakit yang pasti akan kita alami, yaitu mati. Ya, lupa loh kalau kita itu pasti mati. Ya, saudara mau lari kemana saja, saudara tidak akan bisa lepas dari yang namanya tanda petik penyakit kematian ini. Ya, saya itu hanya istilah aja, saya bilang penyakit itu sebetulnya. Ya, kematian itu ya kan suatu peristiwa yang memang harus terjadi. Bagi setiap orang berdosa, saudara dan saya pasti mati. Ya, saya bolak-balik khotbah di mimbar waktu saya masih gembala sidang itu. Saya bilang, saudara-saudara jangan takut. Jangan takut. Karena ada satu hal yang pasti terjadi pada diri saudara dan saya. Ya, saya ini bukan penubuat jadi nabi, tapi ini pasti terjadi. Yaitu apa? Kematian. Ya. Saudara mau lari kemana saja, saudara tidak akan pernah bisa lepas kalau kematian itu sudah waktunya
waktunya. Tidak bisa lepas. Jadi sebetulnya COVID-19 ini hanya semacam trigger yang agak mengagetkan. Tapi sebetulnya manusia semua ini semua menuju pada kematian. Biarpun tidak ada COVID, semua manusia menuju pada kematian. Saudara mau amin, mau tidak amin, pokoknya ini pasti apa yang saya omongkan ini kebenaran. Ya kan? Oke. Nah, ini pendahuluan sebelum Q&A, ya kan? Ya, tapi memang harus diakui kita seringkali ketakutan ya menghadapi kematian. Padahal kematian itu sudah barang kuno, kematian itu. Kematian itu bukan barang baru, tapi barang kuno sejak Adam dan Hawa. Sudah ada kematian, terus terjadi sampai hari ini kematian itu terjadi. Saudara dan saya yakin ya mungkin 50 tahun lagi dan banyak yang belum 50 tahun sudah finish. Ya, saudara dan saya sudah finish. Saya juga nggak tahu, mungkin nggak usah 10 tahun, mungkin bulan depan atau 6 bulan lagi saya sudah mati ya sudah. Namanya hidup itu memang berisiko seperti itu. Tapi yang diajarkan kepada kita adalah mumpung masih hidup, mari kita pergunakan ya kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang diajarkan, bukan jadi pesimis. Aduh, aku bakal mati, ya sedih. Lalu ya sudah, menangisi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, ya termenung-menung, menunggu kematian. Ya itu namanya jadi fatalisme ya. Nah, kita tidak mengajarkan itu. Nah, kita mengajarkan kita nanti akan mati. Tapi sekarang kita masih hidup. Dan mumpung masih hidup, mari berbuat yang terbaik yang kita bisa lakukan. Semua demi kemuliaan Allah. Bukan demi kepentingan diriku karena aku akan mati. Ya. Nah itu. Orang kalau ingat ini, baru saya yakin baru hidupnya akan disadarkan ya, banyak hal dia akan disadarkan. Buat apa hidup itu? Apa tujuan hidup? Apa arti hidup? Apa nilai hidup di dalam kesementaraan kita hidup di dunia ini? Kalau kita cuma menjalani hidup dengan rutinitas, tanpa ada nilai-nilai yang jelas, ya lalu kita habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bernilai, kita akhirnya mati tanpa ada nilai apapun yang bersifat kekal. Semua hanya bersifat sementara, dan waktu kita mati semua yang sementara pun akan kita tinggalkan dan habis. Ya, oke. Nah itu kembali lagi kepada tadi iblis ini. Ya, saya akan ajak saudara membaca satu ayat. Saya sharingkan ayat ini ya. Dari Injil Yohanes. Yohanes 8 ayat 44. Ini yang sudah kita baca yang lalu. Sekarang kita coba uraikan ayat ini. Sebetulnya ayat ini sih tidak ada hubungannya dengan pembicaraan mengenai iblis, tapi Tuhan Yesus mengutip atau memberikan kalimat ini
pada saat berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu menganggap mereka itu punya Allah yang benar. Ya, Allah mereka adalah Allah Abraham. Mereka adalah keturunan Abraham. Dan mereka menganggap bahwa mereka itu tidak sesat. Mereka bukan orang yang salah. Ya, nah, Tuhan Yesus kan mau menegaskan bahwa mereka ini orang yang istilahnya nggak benar kan, tapi mereka menolak itu. Nah, coba kita lihat konteksnya. Nah, ini ayat 39, Yohanes 8 ayat 39. Coba tolong dibacakan oleh Yusuf. Yohanes 8 ayat yang ke-39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Yes. Mereka mengaku bapak kami ialah Abraham. Nah, lalu Tuhan Yesus menegaskan, kalau bapakmu Abraham, kamu akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya. Tapi ayat 40-nya, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nah, kalau kamu bapakmu Abraham, kok kamu itu sampai mau membunuh aku? Nah, itu maksudnya. Sedangkan aku ini mengerjakan pekerjaan Bapak. Ya. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ya. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ya. Lalu mereka ngotot kan di ayat 41, kami mengerjakan pekerjaan ayat 41 Tuhan Yesus mengatakan, kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Nah, ngotot kan. Kasih tahu bahwa kamu itu percayanya nggak benar. Tapi mereka tetap ngotot bahwa kami punya Bapak kami itu satu, yaitu Allah. Seperti itu. Lalu Tuhan Yesus menegaskan kembali. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah itu adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, ini argumentasi tentang siapa Bapak dari orang-orang Yahudi itu. Tuhan Yesus, ya dengan kata lain beginilah singkatnya itu, kalau Allah itu Bapakmu, kamu pasti tidak menolak aku. Kamu pasti menerima aku. Kalau kamu Bapakmu itu juga kamu mengakui Bapakmu adalah Abraham, Bapakmu adalah Allah, ya kamu tidak mungkin mau membunuh aku. Itu singkatnya begitu kan. Jadi kalau mereka juga akhirnya kan Tuhan Yesus mengatakan ini 43. Ayat 43, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ya, orang-orang Yahudi itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak menangkap. Nah, lalu Tuhan Yesus tegaskan kepada orang-orang Yahudi itu di ayat 44 tadi, iblislah yang menjadi bapakmu. Waduh, ini keras sekali. Ya, kepada orang Yahudi loh ini, orang Yahudi, orang yang terkenal religius, orang yang terkenal menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Jelas-jelas orang Yahudi itu terkenal sangat menekankan agama. Ya, tapi Tuhan Yesus berbilang kepada orang-orang yang sangat religius ini, iblislah yang menjadi bapakmu.
Nah, ini itu asal-usul kalimat ini, ya. Dan Tuhan Yesus menyinggung iblis yang menjadi bapakmu itu, maksudnya mereka itu sudah tertipu oleh iblis yang merasa mereka itu orang benar. Ya, toh mereka merasa orang benar. Padahal Tuhan Yesus mau menunjukkan kesalahan mereka. Bahwa mereka menolak Yesus itu suatu kesalahan yang fatal. Tapi mereka tidak mengaku bahwa mereka itu salah. Ya, mereka bilang, aku punya Allah yang benar. Nah, Tuhan Yesus menegaskan, kamu bukan punya Allah yang benar. Kamu, bapakmu itu iblis, bukan Allah. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya, itu apa keinginan bapakmu? Ya, keinginan iblis itu apa? Nah, lalu dilanjutkan kalimat berikutnya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi ini sedikit informasi mengenai iblis diselipkan oleh Tuhan Yesus pada waktu berdiskusi dengan orang Yahudi yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Nah, nafsu mereka ingin membunuh Tuhan Yesus itu adalah nafsu yang diajarkan oleh iblis yang memang ingin menjadi pembunuh. Ya. Nah, kemudian dikatakan ia pembunuh manusia sejak semula. Apa maksudnya pembunuh manusia sejak semula? Ya, memang tujuan iblis itu adalah membinasakan manusia dengan cara mengajak manusia untuk mengikuti jejaknya iblis. Jadi ini kita tahu ya, ambisi iblis itu adalah membunuh manusia. Itu ambisi iblis. Dari dulu sampai sekarang iblis itu ingin membunuh manusia. Membunuh dalam arti membinasakan. Membinasakan dalam arti semua manusia mengikuti jejaknya iblis. Akhirnya binasa. Ya mungkin iblis itu kenapa kok begitu ya? Kenapa kok keinginannya begitu? Ya mungkin dia itu memang sifatnya memang seperti itu. Artinya dia itu nggak pernah ingin dirinya sendiri yang dibinasakan. Dia ingin mempunyai pengikut sebanyak-banyaknya untuk binasa. Yaitu sudah namanya sudah karakteristik iblis. Karakteristik iblis adalah mencari mangsa. Mencari pengikut untuk hanya dibinasakan. Ya, jelas itu ya. Jadi kembali lagi kepada rencana Allah tadi. Jadi kalau begitu Allah itu punya rencana agar manusia semua ini tergoda oleh iblis dan dibinasakan oleh iblis. Apakah itu rencana Allah? Ya, tentunya tidak. Itu rencananya setan. Rencananya setan adalah membunuh manusia dan ingin mencari pengikut-pengikutnya sebanyak-banyaknya untuk dibinasakan oleh iblis. Tapi Allah tentunya punya rencana yang berbeda dengan rencana iblis. Ya. Nah, itu nanti kita uraikan lebih dalam lagi. Jadi yang pasti, meskipun iblis ini diatur oleh Tuhan, iblis ini dikendalikan oleh Tuhan, iblis ini keberadaannya dalam rencana Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan punya keinginan yang sama dengan iblis. Kalau keinginan iblis adalah semua manusia mengikut dia dan binasa, tapi keinginan Allah itu apa? Ya, nah itu nanti diskusi lebih lanjut keinginan Allah ya dari rekan-rekan yang sudah ikut stres, rekan mengerti tentang doktrin predestinasi, doktrin pilihan, ya tentunya sudah paham itu yang menjadi rencana Tuhan. Ya, yaitu orang-orang pilihan. Yang menjadi rencana Allah itu orang-orang pilihan. Bukan semua orang yang akan diselamatkan Allah. Nah, ini presupposisi yang penting juga. Allah tidak pernah punya rencana menyelamatkan semua orang. Allah hanya mau menyelamatkan
orang-orang pilihan saja. Wah, Allah kok sadis begitu? Allah kok pilih kasih? Allah kok tidak adil? Allah itu kok jahat? Hanya mau pilih orang-orang pilihan, yang lain dibiarkan binasa. Ya, tunggu dulu lah sebelum Anda menuduh Allah seperti itu. Anda lihat secara komprehensif dulu. Ya, semua yang terjadi ini dilihat secara global, dari apa sampai omega. Ya, rencana Allah seutuhnya, saudara lihat. Bahwa Tuhan memang menghadirkan iblis ini karena Tuhan mau menggenapi rencananya, dan rencana Tuhan adalah menyelamatkan orang-orang pilihannya. Loh, Pak, mana ayatnya, Pak? Wah, itu nanti Anda kuliah saja di Stris. Kalau mau tanya ayatnya tentang orang-orang pilihan, ikut Stris saja, ya. Itu nanti dalam satu semester diajarkan tentang kebenaran doktrin pilihan. Sudah tidak meragukan lagi lah. Saudara jangan meragukan itu. Ini sudah 100% benar. Ya. Saudara, kalau dari perumpamaan tadi, gandum dan lalang, itu aja kan sudah jelas. Allah mau menyelamatkan siapa? Gandum atau lalang? Halo? Ya pasti kan menyelamatkan gandum kan. Apakah Allah punya rencana menyelamatkan lalang? Nggak ada indikasi bahwa lalang itu akan diselamatkan. Tidak ada. Betul nggak? Ya, biarpun saudara bilang tidak betul, ya tetap betul. Ya, karena apa? Ya karena memang itu lalang itu memang yang Tuhan mau kumpulkan untuk dibakar lalang itu. Gandum dikumpulkan untuk dimasukkan lumbung, sedangkan lalang dikumpulkan untuk dibakar dan dibinasakan. Kenapa kok begitu? Ya memang itu namanya benih lalang. Benih lalang akan menjadi lalang. Benih gandum akan menjadi gandum. Dan Tuhan hanya mau menyelamatkan gandum, bukan lalang. Itu kan. Makanya tadi saya bilang Tuhan itu hanya punya rencana menyelamatkan orang-orang pilihannya saja. Oke. Jadi ini pembahasan yang cukup panjang lebar. Saya tambahkan lagi sedikit untuk menyelesaikan ayat ini. Jadi ia adalah pembunuh manusia sejak semula tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, memang tidak mungkin iblis itu punya kebenaran, tidak mungkin. Memang dia itu pemutar balik kebenaran. Ya, kalau saudara lihat strategi iblis, salah satu strategi iblis yang juga selalu diulang-ulang terus sama si iblis adalah memutar balikkan kebenaran. Itu sejak awal waktu berdiskusi dengan Adam dan Hawa, itu firman Allah sudah diputar balikkan, dijungkir balikkan, pengertiannya dibolak-balik sampai Hawanya sendiri bingung. Ya. Dan Hawa, jadi sampai sekarang iblis itu juga masih memutar balikkan kebenaran melalui nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pengkhotbah palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, itu mengajarkan dengan memutarbalikkan kebenaran. Ya, saya tidak mau menuduh si A atau si B atau si C itu yang pasti palsu, itu pasti anteknya iblis. Saya tidak mau menuduh begitu karena saya nggak tahu yang benar-benar gandum yang mana, yang benar-benar lalang yang mana. Tapi kalau memutarbalikkan kebenaran itu sudah menjadi antek-anteknya iblis. Kalau Anda itu mengkhotbahkan sampai memutarbalikkan kebenaran. Ya. Apakah orang yang khotbahkan yang sesat pasti dia akan binasa? Belum tentu, karena dia mungkin waktu sesat itu
mengajarkan yang sesat, dia itu tidak ngerti kalau itu sesat. Tapi suatu saat Roh Kudus bekerja dan menginsyafkan dia sehingga dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Nah, kita nggak tahu kan bahwa orang ini sesat terus selama-lamanya atau sesat sementara. Kalau dia sesat sementara, ya mungkin kalau dia memang orang pilihan, pasti suatu saat dia akan bertobat. Ya, itu saya alami sendiri. Saya dulu juga sesat kan. Saya dulu ngajar juga ngaco, nggak karu-karuan ajaran saya. Tapi Tuhan akhirnya menyadarkan dan menginsyafkan saya. Kalau Tuhan tidak menyadarkan dan menginsyafkan saya, ya saya tetap buta selama-lamanya. Ya, oke. Nah, lalu saya lanjutkan. Jadi tidak ada kebenaran di dalam dia, tapi dia tukang memutarbalikkan kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Perhatikan, bapak segala dusta. Berarti memang iblis ini hebat sekali ya. Gelarnya aja sampai bapak segala dusta. Berarti profesor, doktor dusta. Ya, mungkin lebih dari S5. Karena teman saya ada yang S5. Ya, mungkin dia S10 atau S berapa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti profesor, doktor dusta yang sudah paling ahli, saudara dan saya pasti saya yakin 100% kalah kalau diadu kepandaiannya. Bukan 99% kalah, 100% saudara dan saya pasti kalah. Karena iblis itu bisa mendustai segala lapisan masyarakat. Dari yang paling bodoh sampai yang paling pinter, iblis bisa mendustai. Yang merasa dirinya pinter, ya itu pasti sudah didustai. Lalu yang meremehkan iblis, itu juga pasti didustai. Yang ketakutan akan iblis juga sudah didustai. Yang merasa iblis tidak ada, itu juga didustai. Ya, yang merasa hebat dan bisa menang atas iblis, itu juga didustai. Ya sudah, pokoknya segala macam dusta itu terjadi. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan iblis. Ya, karena sudah memang Tuhan Yesus yang memperkenalkan ini loh, bapak segala dusta. Ya, buktinya aja yang tidak usah jauh-jauh kan, buktinya aja Adam dan Hawa yang tidak punya dosa. Kalah pinter sama iblis. Itu tidak punya dosa. Apalagi sekarang saudara dan saya yang sudah berdosa. Ya, apalagi punya hawa nafsu kedagingan dan pikirannya sudah terdistorsi. Ya, lebih gampang lagi kalau mau dihabisin atau dibujukin. Ya, mungkin iblis tidak usah membohongi kita aja, kita sudah dibohongi oleh diri kita sendiri. Itu. Ya, itulah keberadaan iblis. Dan sekarang saya buka diskusi, tanya jawab kalau ada saudara-saudara yang mau bertanya atau mau menanggapi apa yang saya jelaskan hari ini. Ya, ini waduh ini masih banyak kita mau bahas tentang keberadaan iblis ini, tapi ya enggak mungkin semuanya kan. Kita bahas pelan-pelan aja. Ya. Oke, saya selesai sharing. Silakan rekan-rekan boleh bertanya. Yang mau bertanya bisa lewat WhatsApp juga ya, di chat di 081357901628, 081357901628, atau bisa lewat live chat di YouTube ya, di Sri Spasi Ngagel. Di YouTube sudah ada yang bertanya, Pak. Selamat malam Pak Andi, saya Milka dari Medan. Mau bertanya, apakah malaikat jatuh itu berdosa di dalam kekekalan, dan setelah mereka jatuh menjadi second cause atau ke atas kejatuhan Adam dan Hawa? Dan apakah benar yang mengenai malaikat yang jatuh itu sepertiga
seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu. Terima kasih. Dari Milka di Medan, Pak. Ya. Jadi pertanyaannya apa tadi, fokusnya itu banyak sekali. Fokus yang pertama adalah apakah malaikat jatuh itu berdosa di dalam kekekalan. Dan setelah mereka jatuh menjadi second cause atas kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, mereka memang jatuh. Saya nggak terlalu jelas, terus terang saya tidak mengatakan apakah malaikat itu jatuh dalam kekekalan atau dalam kesementaraan. Karena kan malaikat itu kan juga dicipta. Ya. Dan mereka dicipta itu juga sudah di dalam tanda petik bukan kekekalan yang seperti kekekalan Allah kan. Mereka itu ada awal mulanya. Ada awal mulanya. Dan mereka juga diberi waktu sampai waktunya tiba itu. Jadi saya kok rasa apakah mereka berdosa dalam kekekalan itu menurut saya itu kok enggak jelas. Itu. Menurut saya enggak usah diuraikan itu. Jatuh dosa, yang pasti mereka jatuh dalam dosa. Ya, waktu mereka setelah dicipta. Dan kapan jatuhnya, itu saya pernah menafsirkan, jatuhnya diciptanya iblis dan jatuhnya iblis itu adalah kalau diciptanya itu antara hari pertama sampai hari ke-6. Itu diciptanya malaikat. Antara hari ciptaan pertama sampai hari ke-6. Tapi memang nggak ditulis kan kapan mereka itu diciptanya. Bisa hari pertama, bisa hari kedua, bisa hari ketiga, bisa hari keempat, ya nggak tahu. Ya. Lalu jatuhnya kapan? Yang pasti jatuhnya sebelum Adam dan Hawa jatuh. Ya. Nah, sebelum Adam dan Hawa jatuh itu kapan? Ya, I don't know. Ya. Oke, lalu apakah iblis menjadi second cause? Jawabannya iya. Pasti jadi second cause. Sampai merusak merusak Adam dan Hawa, ya, yang tadinya tanpa dosa akhirnya menjadi dosa. Ya, itu semua dalam kedaulatannya, semua dalam rencananya. Ya, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Belum dibalas di YouTube, Pak. Maksudnya pertanyaan tadi sudah saya uraikan atau masih ada pertanyaan yang belum saya uraikan? Ada satu lagi, apakah benar malaikat yang jatuh itu sepertiga, seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu? Oh iya. Ya kalau kita menulis sepertiga, ya sepertiga, tapi sepertiga itu kan tidak tahu jumlahnya. Berapa? I don't know. Ya, oke. Oke. Hanya Pak. Di WhatsApp, oh sudah, silakan Pak. Pak Liman, Pak Andi. Ya, Pak Liman ya. Malam-malam, Pak Andi, malam. Silakan, selamat malam. Pak Andi tadi bilang bahwa iblis itu ada di dalam suatu rencana Allah, Pak. Ada satu tujuan, Pak ya. Mau tidak mau kan ada, Pak. Nah, pertanyaan saya kalau ada, itu kan jelas iblis ada di dalam rencana Allah katanya, Pak. Kata Pak Andi ya. Ya. Pertanyaan saya kalau ada seorang pendeta, Pak, di dalam suatu ibadah, dia menengking-nengking setan, mengusir-ngusir setan dalam ibadah itu, apakah memang itu dibetulkan atau apa boleh apa enggak, Pak, menurut Pak Andi? Itu pertanyaan pertama, Pak. Kedua, Pak Andi bilang tadi orang sesat bisa diselamatkan, Pak ya, suatu saat. Saya balik sekarang bisa juga orang sekarang pengetahuannya benar, lama-lama bisa sesat juga bisa, Pak. Itu pertanyaan, dua pertanyaan aja, Pak, sebentar. Oke.
Jadi orang yang menengking-nengking iblis itu bagaimana? Nah, ini bisa panjang ini penjelasannya. Maksudnya menengking ini apa? Mengusir. Dia mengusir iblis dari ibadahnya sih. Tidak boleh ganggu, tidak boleh apa gitu, ngusir siapa. Oh, itu. Nanti kan rencananya apa? Jadi Setan kan waktu sudah ibadah ya. iblis diusir gitu. Ya. Saya terus terang tidak pernah mengusir iblis dari ruangan. Kenapa? Karena menurut saya iblis itu tidak dibatasi ruangan. Ya, tidak dibatasi oleh tembok-tembok yang yang mengelilingi kita. Ya, karena iblis itu bisa tembus tembok kan? Karena dia itu roh. Dia bukan fisik seperti kita. Jadi kalau mengusir iblis, saya usir iblis dari ruangan ini. Ya, saya pikir ini jawaban guyonan ya. Saya pikir kalau iblis diusir dari ruangan ini, ya dia cuma bergeser aja kan. Bergeser sedikit gitu, di samping sana gitu. Tapi sebetulnya iblis itu mau diusir, mau diapakan, ya dia tetap bisa menggoda kita. Ya, apakah kalau sudah diusir lalu iblisnya lenyap? Iblisnya hilang. Nah, mesti tanda tanya kan. Ternyata tidak ada. Kalau menurut saya ya, itu tidak ada pengusiran iblis dari ruangan. Itu menurut saya tidak ada. Makanya saya juga pernah guyonan. Ya toh, kalau iblis bisa diusir dari ruangan, itu kasihan loh tetangga-tetangga kita. Akhirnya iblis itu malah menggoda tetangga kita karena diusir dari ruangan kita, iblisnya cari sasaran lain, ya kan? Nah, ya saya malah anjurkan kalau bisa ngusir iblis seperti itu, jangan ketanggungan. Ngusirnya itu ngusir sampai keluar dari bumi, nah itu. Diusir sampai ke bulan sana loh. Nah, baru aman toh kita. Saya usir iblis keluar dari bumi. Ya, sana terlempar di bulan sana. Nah, sudah. Kamu tidak ada lagi mangsa di sana. Ya, dunia kita aman. Kalau kita bisa ngusir seperti itu. Ya itulah, itu menurut saya presupposisi bahwa keberadaan iblis itu ada di mana-mana, tanda petik, maksudnya iblis bukan maha ada, bukan. Tapi iblis itu tidak dibatasi oleh ruangan-ruangan tembok ini. Ya. Saya kasih sedikit ilustrasi contoh ya, supaya Anda bisa nancep di sini. Ini pengalaman teman saya sendiri nih, ya. Nggak tahu dia lagi dengarkan apa enggak. Dia itu pernah dibawa, bukan dia dibawa, dia membawa seorang pendeta ahli ngusir setan. Karena temannya kerasukan katanya, ya kan? Temannya kerasukan, lalu pendeta yang ahli ngusir setan ini dibawa sama teman ini untuk ke rumahnya yang kerasukan ini. Ya, yang kerasukan ini dia punya rumah di situ, dia tinggal di situ. Lalu datang sama pendetanya, dia datang ke rumah temannya itu sama pendetanya, lalu sama-sama masuk ke ruang di mana temannya yang kerasukan itu, lalu akhirnya didoakan dan diusir setannya. Ya, singkatnya sudah terusir setannya akhirnya. Ya, sudah terusir. Lalu mereka pulang kan. Ternyata berapa lama lagi, saya kurang tahu ya. Saya enggak ingat berapa lama. Mungkin
berapa bulan lagi gitu, kerasukan lagi temannya ini. Waktu kerasukan, dia undang lagi pendeta yang ahli ngusir setan ini. Pendeta yang sama. Datang lagi ke rumahnya, dan waktu mau ngusir itu, pendetanya mau masuk kamar kan, sama-sama dia masuk kamarnya itu, waktu mau ngusir, lalu pendetanya malah melarang. Pendetanya bilang, kamu jangan masuk kamar, jangan ikut masuk kamar. Wah, dia kaget karena dulunya dia boleh masuk, sekarang kok enggak boleh masuk. Tapi ya dia nurut aja. Ya, akhirnya cerita singkat diusir, selesai, pulang mereka. Sudah pulang, lalu dia memberanikan diri tanya sama pendetanya, Pak Pendeta, kenapa tadi saya kok nggak boleh ikut masuk kamarnya itu waktu ngusir? Lalu pendetanya bilang gini, waduh, saya melarang kamu itu ya karena untuk keselamatan dirimu. Loh, kok bisa Pak? Kenapa Pak? Iya, waktu saya ngusir itu, waktu dulu saya ngusir itu, setannya itu keluar hampir menerkam kamu katanya. Untung itu waktu itu. Saya bisa ngusir sampai setannya tidak berhasil menerkam kamu. Makanya kamu tak larang, kali ini kamu ya tidak boleh ikut masuk. Nanti kamu bisa diterkam sama setannya. Nah, pendetanya ngomong gitu kan. Lalu teman saya tanya, Pak itu benar nggak Pak pendeta itu? Saya langsung bilang, kamu sudah dibohongi sama pendeta itu. Loh, kok bisa Pak? Katanya. Loh ya iyalah, kamu dibohongi. Coba ya, setannya itu, kalau kamu tidak boleh masuk kamar, kamu kan di luar kamar toh. Waktu setannya keluar dari orang itu, kalau mau nerkam kamu bisa nggak? Ya tambah enak kamu diterkamnya, wong pendetanya di dalam kamar, kamu di luar kamar. Ya setannya begitu keluar langsung nerekam kamu, langsung teman saya, oh iya Pak, aku kok enggak mikir gitu ya. Lah iya, kamu pikir kalau kamu enggak di kamar kamu aman, kalau di dalam kamar kamu bahaya. Nah, wong setan tuh loh bisa kemana-mana. Berarti kan sudah dibohongi kan. Nah itu, kita itu, makanya tadi saya bilang, dia adalah bapak segala dusta. Kita itu sangat-sangat mudah dibohongin. Sampai pendetanya itu pun dibohongi sama setan. Karena dipikir bisa menerkam orang, lalu dia yang menyelamatkan kamu gitu. Justru kamu di luar itu pendetanya enggak bisa menyelamatkan kamu. Ya ini contoh aja. Lalu apa tadi kedua pertanyaan? Bisa dibalik, Pak. Dulu mungkin sesat, iya. Sekarang bisa dibalik, Pak. Oke. Apakah kalau sekarang ada orang sesat bisa bertobat, apakah bisa juga orang yang sekarang benar bisa tersesat? Iya, bisa aja. Tapi saya tidak mau membahas fenomena. Saya mau membahas yang esensial. Esensialnya begini. Dia itu anak Tuhan apa enggak? Gitu aja dah. Nah, kalau dia benar-benar anak Tuhan, sekarang dia tersesat, tapi suatu saat Tuhan pasti bawa dia kembali ke jalan yang benar. Kalau dia anak Tuhan loh ya. Lalu kalau dia anak Tuhan tuh sekarang benar. Tapi karena pengaruh-pengaruh guru palsu, dia mungkin terpengaruh lalu jadi nggak benar. Tapi dia anak Tuhan. Nanti suatu saat Tuhan juga akan membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Karena apa? Dia anak Tuhan. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, ya dia sekarang punya kebenaran. Dia sudah diajar doktrin-doktrin yang benar. Dan dia bukan anak Tuhan.
Dia cuma tahu doktrin itu secara teoritis. Dan dia tidak mengalami kebenaran itu menyatu dengan hidupnya dia. Nah, itu saya percaya itu. Jadi kebenaran itu cuma sampai di otak saja, secara teori saja dia tahu kebenaran. Tapi secara kehidupan nyata, bagaimana relasinya dia dengan Tuhan, bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia jatuh bangun, bagaimana dia belajar menyangkal diri, pikul salib, dan sebagainya, itu tidak pernah ada dalam rumusnya dia. Jadi kebenaran yang dia terima cuma kebenaran teori tok, bukan kebenaran yang dihayati sampai menjadi satu dalam kehidupannya dia. Apakah itu merupakan gambaran lalang dan gandum, Pak Andi? Oh iya, ya pasti. Karena tidak pernah ada gandum jadi lalang, dan tidak pernah lalang jadi gandum. Nah, tidak pernah. Jadi tidak pernah, namanya bertobat itu lalu ada orang bilang, dulu itu saya lalang. Setelah saya bertobat, saya jadi gandum. Waduh, yang ngawur itu. Itu tidak pernah ada itu lalang jadi gandum itu. Kalau kamu benar-benar lalang, ya sampai sekarang ya tetap lalang. Kalau kamu ini gandum, ya, tapi gandum yang masih belum bertobat, ya akan nanti pasti dikumpulkan kembali. Saya kasih contoh kalau gandum dan lalang itu saya lanjutkan dengan domba dan kambing. Ya, ini ilustrasi yang lebih melengkapi. Ya, gandum dan lalang itu mirip dengan domba dan kambing. Karena Tuhan itu hanya mau menyelamatkan yang disebut dengan domba-dombanya. Tapi Tuhan tidak pernah mau menyelamatkan yang disebut dengan kambing. Ya. Kenapa? Karena gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan tidak pernah bagi kambing-kambing. Nanti pada akhir zaman, domba dan kambing akan dipisahkan. Ya, yang domba dalam keselamatan, yang kambing dalam kebinasaan. Ya, itu sudah jelas itu. Tapi domba ini ada yang sudah di dalam kandang, ada yang masih di luar kandang. Nah, jadi domba yang di luar kandang itu yang menjadi sasaran dari gembala yang baik, mencari domba-domba yang terhilang untuk dibawa kembali ke kandang yang benar. Nah, itulah misi keselamatan. Misi keselamatan adalah menyelamatkan domba-domba. Yaitu tadi saya bilang dari awal adalah orang-orang pilihan. Nah, si iblis ini sasarannya, ya memang dia mau pokoknya membinasakan semua. Baik kambing, baik domba, ya dia binasakan semua. Maunya iblis begitu. Tapi kalau kita lihat secara prinsip, tidak pernah domba bisa dibinasakan iblis. Itu tidak pernah. Kenapa? Karena kita memiliki gembala yang baik. Dan gembala yang baik akan melindungi domba-domba dari serigala-serigala yang buas. Nah, itu prinsipnya begitu. Ya. Jadi bersyukurlah kalau saudara adalah domba-domba pilihan Allah. Puji Tuhan. Oke. Pak Andi. Silakan, Bu. Ya, Bu Patrick. Saya mau tambahkan sedikit tentang malaikat yang tadi dibicarakan.
Saya pernah dengar malaikat itu diciptakan dalam roh. Oleh sebab itu waktu dia jatuh, dia tidak diberikan kesempatan untuk diampuni. Sedangkan manusia diciptakan dalam debu. Oleh sebab itu, begitu dia jatuh dosa, masih ada kesempatan. Tapi malaikat tidak, gitu. Itu salah satu dari apa yang saya dengar dari pendeta Stephen Tong yang bawa ini. Dia juga menguraikan tentang mengapa iblis tidak diampuni, kenapa manusia masih diampuni gitu. Ya, mungkin to the point-nya begini. Kalau saya to the point aja. To the point-nya. Kenapa kok malaikat yang memberontak Tuhan tidak selamatkan? Ya jawabannya jelas, Tuhan tidak pernah punya rencana menyelamatkan malaikat yang memberontak. Karena itu bukan rencana Allah dan itu bukan desain Allah. Desain Allah yang jelas adalah Allah menyelamatkan domba-dombanya. Itu desain Allah sudah jelas. Nah, malaikat itu bukan domba. Malaikat itu cuma alat. Dan ada alat yang negatif, ada alat yang positif. Alat positif adalah malaikat yang setia. Alat negatif adalah malaikat yang memberontak. Tapi semua adalah alatnya Allah. Makanya ada alat positif, ada alat negatif. Semua demi tujuan Allah akan tercapai. Ya, mengenai alat ini saya sudah pernah kasih ilustrasi kan. Jadi alat positif, alat negatif. Seperti pisau. Pisau itu sebetulnya bisa negatif, bisa positif. Ya, pisau untuk merampok orang dan membunuh orang itu pasti negatif. Tapi pisau kalau untuk mengiris buah-buahan, ya, untuk kita bisa nikmati buahnya, nah itu positif kan? Kalau tidak ada pisau kan sulit kita makan buah itu, kalau mengiris kulitnya dan sebagainya. Pisau kalau dipegang dokter untuk mengoperasi, meskipun daging yang bagus disayat-sayat, ya dibelah, tapi tujuannya positif. Alat negatif dipakai untuk yang positif. Demikian juga, bagaimana Allah bisa menggunakan alat negatif untuk hal yang positif? Oh, banyak sekali. Nanti kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab sangat banyak memaparkan kebenaran bahwa Tuhan bisa memakai alat negatif untuk tujuan yang positif. Oke, nah ini menegaskan sekali kebenaran bahwa apapun alat itu Tuhan bisa pakai untuk menggenapi tujuan Allah. Yang jelas tujuan Allah itu akan tergenapi, akan tercapai. Oke? Oke, ini di WhatsApp juga sudah ada yang bertanya Pak, dari Pak Theodor di Depok. Ya. Pak Andi, apa dapat dikatakan seperti ini? Eksistensi iblis menyatakan dia punya kuasa, antara lain kuasa untuk mencobai manusia. Tapi justru iblis yang ada kuasa itu ternyata tidak maha kuasa. Tapi kalau Allah itu satu-satunya yang maha kuasa, tidak perlu lagi bukan ketidakmahakuasaan di dalam kemahakuasaan. Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Ya, bentar. Itu sudah saya jawab tadi, alat negatif dan alat positif. Tuhan memang bisa maha kuasa, bisa melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Tanpa alat pun dia juga bisa. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang punya rencana untuk mau memakai alat. Dan itu rencananya dia. Dan kita tidak perlu meragukan rencana Allah yang menggunakan alat-alat baik alat positif maupun alat negatif untuk menggenapi rencananya.
Jadi Tuhan bisa pakai apa saja yang dia mau. Oke, silakan lanjut. Oke, yang kedua adalah seandainya iblis kurang maha kuasa, lalu kenapa ia tetap berani mencobai Yesus di padang gurun? Apa karena terkait di dalam inkarnasi terdapat pembatasan kuasa Allah? Dan kalau gitu, apa dapat kita katakan inkarnasi Allah ada cacatnya? Ya, bukan. Iblis berani mencobai Tuhan Yesus karena iblis mengira waktu Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, iblis mengira Tuhan Yesus dimungkinkan bisa jatuh. Ini menunjukkan ketidakmahatauan iblis. Kalau saya berpresupposisi Tuhan Yesus tidak mungkin bisa jatuh dalam dosa. Karena meskipun dia menjelma menjadi manusia, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itu jelas menutup kemungkinan Tuhan Yesus punya kemungkinan jatuh dalam dosa. Itu sama sekali tidak ada kemungkinan dan tidak ada gunanya Tuhan Yesus dimungkinkan jatuh dalam dosa. Tidak ada gunanya sama sekali juga. Dan juga tidak mungkin. Ya, karena dia Allah. Tapi iblis nggak tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa. Di dalam keberadaan Tuhan Yesus sebagai manusia, iblis mengira Tuhan Yesus bisa jatuh, makanya dia menggoda. Dan godaannya memang godaan paling jitu, ya, atau paling hebat yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak digoda untuk hal-hal yang remeh dan hal-hal yang rendah, yang tidak ada nilainya. Tuhan Yesus digoda dalam nilai-nilai yang tinggi. Nah, itu luar biasanya iblis. Makanya tadi saya bilang, dari orang paling bodoh sampai orang paling pinter, iblis punya strategi menjatuhkan. Tapi Tuhan Yesus tidak terjatuhkan. Ya, itu menunjukkan iblis tidak maha tahu. Iblis memang pinter, tapi tidak maha tahu. Dan dia masih ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus itu bercacat, sama sekali tidak. Tuhan Yesus berkenosis, iya. Kenosis itu mengosongkan diri, tapi tidak bercacat. Sama sekali tidak bercacat. Ya, itu teori mengosongkan diri, penjelasan yang panjang lebar juga itu nanti tentang kristologi, ya. Oke. Itu yang di Zoom juga ada yang tanya, itu belum dibaca. Ada AWG ya. Apakah COVID ini adalah lalang dan ini dalam kontrol Allah? Pak Okian berdoa kalau supaya Tuhan meremove dari dunia ini. Karena Okian sedih melihat orang-orang yang dikasih menderita dan meninggal. Apakah doa ini salah? Oke. Ya, ini teman saya ini Uke ini. Masih ada enggak di grup ini? Oh, masih ada. Masih ada ya. Oke. COVID adalah lalang. I don't know. Yang pasti COVID itu ada dalam kedaulatan Allah. Ada dalam kedaulatan. Jadi lalang itu bukan benda ya. Lalang itu bukan penyakit, bukan. Lalang itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Kalau COVID itu adalah ya satu virus yang bisa dipakai, entah itu dipakai setan untuk mau menghancurkan anak-anak Tuhan, atau menghancurkan manusia pada umumnya, atau COVID itu memang saya pasti juga yakin COVID ada di dalam kedaulatan Allah. Ya. Apa bisa disebut second cause, Pak? Bisa. Second cause dalam kedaulatan Allah. Ya, karena
COVID itu ya sama saja dengan penyakit yang lain. Yaitu kan bisa juga yang namanya kanker, bisa yang namanya penyakit ginjal, ya sakit gula, darah tinggi dan sebagainya. Itu segala penyakit. Ya COVID kan salah satu dari penyakit. Dan penyakit itu pun satu hal yang bisa dipakai iblis juga, tapi tetap dalam kedaulatan Allah untuk menggenapi rencana Allah. Apakah kita boleh berdoa agar COVID ini di-remove? Sangat boleh berdoa. Tapi kita juga lebih dari itu, kita juga bertanya kepada Tuhan, ada maksud apa dari Allah di balik COVID-19 ini? Ada maksud apa? Ya, saya yakin dunia ini sedang dihajar dengan segala kesombongannya, segala ketidakpeduliannya kepada Allah. Dunia sedang dihajar. Nah, ini juga terimbas kepada anak-anak Tuhan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, semua hajaran yang datang dari Allah adalah untuk kebaikan. Itu prinsipnya. Semua hajaran yang datang dari Allah adalah untuk kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Dan sekali lagi, konsep kematian, jangan dianggap kematian itu adalah hal yang fatal dan hal yang merugikan dan hal kutukan. Jangan, sebagai anak Tuhan, kematian adalah menguntungkan. Meskipun kita tetap tidak bisa milih. Mana yang kamu mau pilih? Hidup atau mati? Rasul Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi mana yang harus aku pilih? Aku nggak tahu. Kalau Tuhan memang masih memberi aku hidup, biarlah hidupku bagi Kristus. Kalau aku harus mati, itu adalah keuntungan. Keuntungan itu saya tulis barusan di Facebook. Keuntungan itu bukan dalam arti, wah saya untung ya mati, masuk surga, hidup enak-enak, senang-senang, dapat berkat kelimpahan dari Tuhan. Bukan. Kenapa mati menguntungkan? Karena kalau hidup bagi Kristus, mati pun bagi Kristus. Itulah keuntungannya. Keuntungannya bukan keuntungan ego pribadiku. Keuntungannya adalah tetap bagi kemuliaan Allah. Ya. Oke. Pak, saya. Oh ya, Ibu Dor, silakan. Ya Pak, terima kasih. Pak, menyangkut dengan COVID ini, saya dalam perenungan selama ini, saya berpikirnya begini. Di dalam Alkitab, pernah ada masa manusia sangat jahat, yaitu pada zamannya si Nuh. Kemudian air bah itu dipakai sebagai alat penghakiman Allah untuk dunia yang jahat itu. Lalu saya mulai berpikir tentang COVID ini. Seperti tadi Bapak bilang, manusia sudah tingkat kesombongannya itu sudah, kalau saya mengerti ya Pak, dari tadi penjelasan Bapak, saya juga berpikir begitu. Dengan kemajuan teknologi dan segala macam yang dicapai manusia ini, membuat manusia itu semakin menyangkal Allah dan melakukan hal-hal yang bersama-sama menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Dan akibat dari semua kemajuan ini, manusia mendewakan uang dan seterusnya, lebih dan lebih lagi. Itulah sebabnya mungkin saja, itu pemikiran saya Pak, mungkin saja COVID ini bisa jadi alat penghakiman di tangan Tuhan seperti
pada masa Nuh, air bah itu. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Ya, kalau bilang mungkin saja, mungkin aja. Tapi saya tidak berani memastikan bahwa itu seperti air bah di zaman Nuh. Karena kalau air bah di zaman Nuh itu, yang semua yang mati itu yang tidak percaya. Tapi kalau COVID ini kan orang percaya pun juga ikut mati. Tapi itu yang tadi saya bilang, matinya orang percaya itu bukan kerugian dan bukan kutukan, tapi suatu berkat. Ya, jadi mau disamakan persis juga enggak sama. Kalau ada miripnya, mungkin ada miripnya. Mungkin juga baik untuk anak-anak Tuhan yang suka sombong-sombong ini. Supaya anak Tuhan juga belajar rendah hati. Ya. Karena kita kan juga tidak luput dari kesombongan, tidak luput dari dosa-dosa egois, ya, hawa nafsu kedagingan. Anak Tuhan pun dikasih peringatan. Ya, saya yakin tidak ada yang kebetulan. Makanya yang tukang buat mujizat, hamba-hamba Tuhan yang suka buat mujizat dan suka menyembuhkan suka praktek-praktek demonstrasi kuasa Allah, ya, festival kuasa Allah itu yang bisa mengusir segala penyakit. Silahkan sekarang mengusir COVID-19. Kenapa kok yang tukang ngusir-ngusir itu sekarang diem semua? Ya, diusir aja COVID-19 itu lenyap dari muka bumi sesegera mungkin. Sekarang bukan tambah lenyap, tambah ganas. Dan di luar negeri, di London dan sebagainya sudah muncul COVID gelombang kedua yang lebih mengerikan dari gelombang pertama. Nggak tahu di Indonesia ini sudah masuk nggak gelombang keduanya. Kalau sudah masuk, lebih mengerikan. Indonesia amat sangat sembrono. Ya, boleh dikata itu. Sekarang sudah rumah sakit semua penuh dan menolak pasien. Bayangkan betapa menyedihkan. Ya. Tapi ya ini saya bilang tadi, supaya manusia sadar bahwa kita ini cuma debu. Ya, manusia kan tidak sadar kalau dirinya cuma debu. Dan di dalam dikasih Tuhan kehidupan supaya sadar debu ini mendapat anugerah untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, bukan dipakai untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan. Ya, puji Tuhan. Oke. Tadi Pak Elia ya? Iya, ada Pak Elia yang. Iya, Pak. Saya hanya ingin berpartisipasi dengan ulasannya Pak Andi malam ini. Ya. Nggak usah ditanggapin, cuma untuk sekedar tahu saja gitu ya. Saya ada di chat. 1, ambisi iblis adalah untuk membinasakan manusia secara fisik dan secara kerohanian. Iblis sukses itu, Pak. Iblis sukses dan tanda kutip kiamat pertama, yaitu sudah disinggung oleh Ibu Dorsila. Kiamat, Pak, itu Pak menjelaskan orang berdosa, percaya, tidak percaya, habis semua. Kan iblis sukses, Pak. Dia kan maunya manusia habis. Dihabiskan juga oleh Tuhan, tanda kutip gitu ya. Loh, senyum, Pak. Yang kedua, Pak, ayat yang menyatakan orang bukan pilihan. Nah, misal 16 ayat 4 itu ayat favorit saya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini bukan ini lalang, ini kambing. Nah, tentang kambing dan domba, Pak, ada satu binatang lagi loh, Pak. Saya mau tanya, serigala berbulu domba itu apakah itu iblis atau kambing yang merupakan sifat serigala menjadi domba? Itu satu. Yang lain adalah kalau kita
mengusir iblis dari badan manusia itu pindah ke babi. Itu gimana, Pak? Itu kan ada pindah tempat. Jadi dia harus perlu satu wadah baru untuk masuk. Berhubungan dengan Pak bilang mengusir itu, saya jadi tergelitik mengingat ayat itu. Terus lagi satu. Oh, banyak sekali. Oh, banyak, Pak. Makanya saya tadi ya diam aja. Saya nggak ingat ini satu-satu, nanti diulang lagi. Kalau diulang lagi, kita 2 jam, Pak. Siaran ini sudah lewat 1,5 loh, Pak. Oh, ya kan itu aja dulu. Sudah lewat ini. Sudah lewat, Pak. 2001 harusnya 2 jam, Pak, program Q&A. Ya, ini nanti pertanyaan Anda nanti kita simpan untuk diulas hari Senin depan ya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi tadi? Sudah ya? Yang lain masih, Pak, itu ada Ruby, saya baca gitu ya. Halo Bu Ruby. Masih di Zoom ini. Oh ya. Nanti kita akan simpan juga ya untuk yang Bu Ruby di minggu depan, Pak. Oke, nanti di copy ya. Ya. Di kopas. Yusak nanti yang menge-save pertanyaannya. Halo Pak Andi, malam Pak. Ya, malam. Pak, ini Pak, saya tanya Pak di chat Pak. Oh ya. Ada 2 pertanyaan Pak. Musuhnya iblis yang utama itu sebenarnya siapa? Iblis atau Allah atau manusia? Kalau misalnya musuh utamanya Allah, kenapa kok manusia yang diserang? Itu Pak ya. Ya. Terus yang kedua, nah iblis kan cobain Tuhan Yesus kan kalau cobain manusia itu kan kebanyakan 3 kelemahan manusia, harta, tahta, wanita. Nah kenapa kok iblis cobain Yesusnya kok cuma 2? Yang ketiganya mana Pak? Wanita. Oke Pak, itu aja Pak. Makasih. Ya. Ini mau dijawab sekarang atau ini sudah lewat waktunya ini? Ya, oke lah. Saya jawab yang awal aja. Jadi yang kedua aja Pak, lebih penasaran Pak. Oh, kenapa yang kedua. Yang 3 yang wanita yang kedua ada, karena iblis tahu Tuhan Yesus tidak akan tergoda dengan wanita. Ya, itu aja jawabannya. Loh Pak, karena Tuhan Yesus tidak menggoda dalam hal itu. Iblis pun juga tahu kalau Tuhan Yesus juga nggak tergoda oleh harta Pak. Oh, enggak. Pak Andi bisa klasifikasikan yang ketiga yang Tuhan Yesus tahu, yang kedua yang satu kok enggak. Nah, itu kan enggak fair. Iya, memang iblis enggak tahu. Karena yang ditawarkan iblis itu adalah kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan itu adalah milik Tuhan Yesus. Nah, jadi sebetulnya yang ditawarkan oleh iblis itu adalah hal yang sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kan itu yang ditawarkan. Yang tentang wanita itu memang bukan kelemahannya Tuhan Yesus. Maksudnya bukan hal yang tadi saya bilang itu tidak ada kaitannya. Yang ada kaitannya itu justru adalah kemuliaan. Berarti Pak Andi ngomong berarti Tuhan Yesus ada kelemahan dong di dalam hal. Bukan kelemahan. Yang ada keterkaitannya. Ya. Yang ada keterkaitannya. Itu adalah kemuliaan. Dan iblis menawarkan kemuliaan dari tawaran roti batu jadi roti, itu adalah kemuliaan. Karena kalau engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Itu kan kemuliaan. Tidak ada tawaran iblis yang untuk Tuhan Yesus yang untuk kehinaan. Itu tidak ada. Tawaran iblis untuk Kristus adalah kemuliaan. Dan itu yang tadi saya bilang, godaan yang jitu, yang dari iblis. Iblis tahu levelnya. Ini orang level yang murahan, atau ini level yang tingkat tinggi. Iblis tahu itu. Oke, sudah. Ini sudah melanggar waktu. Sudah hampir 10 menit ini, Pak. Ya, nanti dibahas ya, Martin ya, untuk yang pertanyaan yang lain. Oke, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Kembali ke Yusak.
Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Untuk pertanyaan yang belum dijawab akan dikaitkan lagi di minggu depan di hari Senin di program acara obrolan santai. Dan di malam hari ini terima kasih Pak Andi Halim ya yang sudah. Terima kasih. Dan bisa Kita ditutup. tutup dalam doa ya. Ya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh belajar bersama kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan semua yang sudah kami bicarakan dalam keterbatasan kami. Karena tanpa Tuhan memberi kami hikmat, akal budi, dan pengertian, kami tidak mungkin bisa menangkap maksud Tuhan di balik semua kejadian-kejadian ini. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh dibukakan mata rohani kami, mengenal kebenaran demi kebenaran dalam suatu proses pertumbuhan iman kami. Terima kasih, kami serahkan doa kami serahkan untuk kelanjutan. Kami juga tidak tahu ya Tuhan kapan Tuhan panggil kami dari dunia ini, tapi kami tahu pasti bahwa selama kami hidup, kami punya tugas untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami merupakan persembahan yang hidup, persembahan yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami serahkan seluruh rekan-rekan pendengar Radio RMC, dan juga rekan-rekan yang di studio. Tuhan berkati, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.